Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terimalah semua puji-pujian kami, Amin. penyembahan kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau berkenan hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Amin. Karena itu segeralah berfirman kepada kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ini menjadi penyambung lidah daripada Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan kami, mari Engkau berkarya sementara hamba memberitakan firman. Engkau akan menerapkan setiap kata dan kalimatnya di dalam loh hati kami, sehingga kami yang berbahagia adalah kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati dengan firman, katakan amin. Ya, tetap berdiri saudara, jangan duduk dulu, tetap berdiri. Ketika saya menghadiri sidang majelis daerah khusus gembala se-Jawa Barat, maka ada satu hal yang sangat mengesankan diri saya. Tema khotbah dari Gereja Bethel Indonesia tahun ini adalah revival. Revival itu artinya kebangunan rohani. Nah, ketika para pemuji di depan WL mengungkapkan hal ini, WL-nya bilang gini, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang revival, lalu Bapak Ibu katakan on fire, gitu ya. On fire itu artinya menyala-nyala, berkobar-kobar, semangat. Nah, kita coba semuanya ikut ya. Revival on fire. Kurang semuanya, kurang semangat. Revival on fire. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Haleluya. Nah, tema firman pada siang ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudara, kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita semuanya itu tidak pernah kendor. Kasihnya selalu menyala-nyala, itu selalu berkobar-kobar, semangatnya luar biasa. Sampai hari ini. Bahkan untuk seterusnya, sampai dia datang kembali kedua kali. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kalau kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, berkobar-kobar, penuh dengan semangat. Maka kita pun dalam beribadah kepadanya, dalam melayani pekerjaannya, harus semangat berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita katakan melihat apa permintaan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan
dengan semangat, ya, dan tidak pernah kendor. Ada satu nyanyian kan, hidup ini adalah kesempatan. Apa saudara-saudara? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu nyanyian itu luar biasa. Kita tidak boleh hanya naikkan pujian ini, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat tadi, saudara. Dasar permintaan supaya kita tidak kendor penuh semangat itu begini, saudara-saudara. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, dalam bahasa aslinya, aku menasihatkan kamu itu sebetulnya aku meminta dengan sangat. Ini Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku meminta dengan sangat. Layanilah Tuhan dengan semangat yang tidak pernah kendor. Lalu dalam terjemahan lain, aku mendesak kamu. Aku mendesak kamu supaya hidupmu mau engkau persembahkan untuk melayani Tuhan. Dan janganlah kendor semangat itu. Tetap bersemangat. Lalu dalam terjemahan bahasa Inggris malah begini, aku mengemis kepada kamu. Coba saudara, Rasul Paulus sampai dia bilang, aku mengemis kepada kamu, supaya kamu itu loh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Layani Tuhan, jangan sampai kendor. Kenapa? Banyak orang semangatnya pada permulaan, tapi akhirnya semangatnya kendor. Mohon maaf, ada pepatah yang gak bagus. Panas-panas titik-titik apa? Panas-panas tai ayam. Coba kalau saudara punya ayam, begitu dia keluarkan hajat, itu masih panas ya, panas. Nggak lama lagi, ya elah, udah dingin. Tidak boleh seperti itu. Jadi semangat kita ini harus betul-betul menyala-nyala. Sekali lagi, sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, aku meminta dengan sangat. Masa kalau minta dengan sangat saudara nggak mau kasih? Aku mendesak kamu. Ya artinya mendorong kita. Lalu yang ini, aku mengemis kepada kamu. Rasul Paulus itu rasul yang besar, saudara-saudara. Luar biasa. Sampai dia mengemis kepada jemaat. Supaya semangat jemaat itu tidak kendor. Coba kalau misalnya gembala kita, Bapak Pendeta Ruben Hadi Abraham, mengatakan kepada saudara, aku mengemis kepada kamu. Ayolah setia ikut Tuhan. Ayolah ikut ambil bagian dalam pelayanan. Masa saudara nggak kasih? Apalagi yang minta itu Tuhan Yesus, yang empunya pekerjaan Tuhan. Di mana tanda-tanda zaman sekarang sudah mulai berbicara keras, segera dia akan datang kembali kedua kali. Waktunya sudah singkat. Kita harus semangat melayani akan Tuhan. Lalu bagaimana bentuk pengabdian kepada Allah? Bagaimana wujudnya? Yang pertama, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya, saudara-saudara, jangan seperti siput, ya. Kalau jalan tuh very slowly, pelan-pelan, seperti siput, tidak boleh seperti itu. Jangan pasif, tetapi bergerak dengan progresif. Jangan malas, jangan pasif, jangan dingin, harus rajin, harus setia, harus semangat, harus penuh gairah, harus kerja keras. Ini yang diminta oleh Tuhan. Nah, Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran
mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ini nasihat ini luar biasa, saudaraku. Segala jenis pekerjaan apa saja yang kau lakukan, lakukanlah itu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jemaat yang saya layani, banyak yang berjualan di pasar modern, saudara-saudara. Setiap kali saya lewat di depan tokonya, orang ngantri belanja ke tokonya. Kenapa? Pertama alasannya, dia bekerja seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, dia bekerja sekuat tenaga, sehingga orang yang dilayani itu merasa puas. Mereka sebagai iklan-iklan hidup, kamu belanja, gak usah kemana-mana, ke situ aja, sampai ngantri, saudara-saudara, luar biasa. Nah, ini harus terjadi. Kemudian wujudnya bagaimana? Biar rohmu menyala-nyala, penuh semangat, antusias, optimis. Roh kita harus panas, mendidih dalam mengasihi Tuhan dan memberitakan Injil, sebab di akhir zaman penuh dengan tantangan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin bersaksi. Ketika saya pulang pelayanan dari gereja cabang, saya nggak naik kendaraan, saya naik angkot, saudara-saudara. Angkot jurusan Ciputat Kebayoran Lama. Nah, saya lihat ada angkot kosong. Langsung saya stop, saya duduk di sebelah sopir. Nah, kemudian saya bersaksi tentang siapa itu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Nah, ketika saya lagi bersaksi, orang lain minta supaya dia berhenti, dia akan naik, dia nggak mau berhenti. Saya bilang, Pak, ada penumpang Pak, kenapa nggak berhenti? Ah Pak, biar aja, saya pengen dengar Bapak bersaksi sampai habis. Akhirnya sampai di jalan di mana gereja saya ada di sebelah situ. Saya bilang, Pak, itu gereja saya Pak. Kalau Bapak ingin kebaktian, hari Minggu jam sekian, ya, lalu kemudian lagi jam sekian, Bapak boleh pilih yang jam berapa, silakan datang. Saya kaget, saudara-saudara. Ya, tukang angkot itu pada minggu berikutnya mengajak teman-temannya, semuanya bawa angkot. Sampai tempat parkirnya penuh dengan angkot-angkot. Ya, seperti terminal, saudara-saudara. Sampai saya umumkan begini, Bapak-bapak, ya, kalau Bapak bawa angkot parkir sendiri, itu ngabis-ngabisin tempat, orang lain gak kebagian tempat. Boleh bawa angkot, tapi bawa anak, istri, cucu, mantu, saudara-saudara semua penuh, baru boleh parkir. Dan akhirnya saudara, gereja semakin hari semakin penuh sesak. Kenapa? Karena tukang-tukang angkot saling bersaksi satu dengan yang lain. Sebab ketika mereka bekerja, ya, banyak sekali orang yang naik di angkotnya, sehingga siang-siang hari dia sempat pulang, bisa makan siang bersama dengan istri dan anaknya. Dia berangkat lagi bekerja, sore-sore sudah pulang, bisa makan bersama anak istrinya, bisa istirahat. Terus begitu diberkati Tuhan. Haleluya. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan dalam ayat ini, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah ini dia, bukan makin kendor, tapi makin teguh.
2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kehidupan kita bercacat celah, melakukan dosa. Jangan sampai, saudara-saudara. Korea Selatan kehilangan pemuda-pemuda Kristen 40%. Kenapa? Karena mereka lebih banyak pegang-pegang Samsung daripada pegang-pegang Alkitab. Segala perkara yang menjadi pertanyaan mereka tanya lewat HP. Apalagi sekarang ada ChatGPT, teknologi AI, itu luar biasa. Saudara tanya apapun juga, dalam hitungan detik langsung keluar jawabannya banyak sekali. Ngapain baca Alkitab? Ngapain ke gereja? 40% pemuda hilang lenyap dari peredaran gereja di Korea Selatan. Padahal dulu zamannya pendeta David Yonggi-cho, Korea Selatan itu merupakan gereja terbesar seluruh dunia, jumlahnya terbanyak seluruh dunia. Sekarang sudah tidak. Saya percaya gereja kita di tempat ini akan semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat. Kenapa? Karena saudara mau bekerja untuk Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi kepada banyak orang. Karena sekarang ini adalah waktunya, saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kemudian kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jenis pekerjaan apapun yang saudara lakukan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam segala jenis apapun, termasuk orang karyawan yang bekerja di sebuah kantor perusahaan, hanya servis cleaning, tetapi dia punya prinsip seperti ini: kalau aku mengepel ruangan tempat kerja ini, aku lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia datang on time, pulangnya juga on time. Kemudian bosnya melihat ternyata pekerjaannya luar biasa, bisa dipercaya, pulangnya betul-betul seperti apa yang telah diikrarkan pada waktu ngelamar pekerjaan. Luar biasa. Akhirnya dia diangkat menjadi kepala daripada service cleaning. Karena perusahaan itu ada banyak sekali cabang-cabangnya, dia jadi kepalanya. Nah saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Dasarnya ini: aku melakukan pekerjaan yang paling hina sekalipun, aku lakukan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau itu saudara kerjakan, Tuhan sendiri akan puas dan mengangkat saudara, akan menjadi orang yang semakin ditinggikan oleh Tuhan. Nah saudara, jadi kita harus menjadi hamba. Kita harus menjadi hamba, ya. Kalau saya baca Alkitab, maka ada beberapa jenis hamba. Paling tidak saya menemukan 5 kata hamba dalam Alkitab. Yang pertama, saya temukan dalam Kejadian 2 ayat 5. Seorang hamba
yang mempunyai karakter yang ulet, yang sabar, mau bekerja keras, dan tahan bantingan, berani berkorban. Istilahnya abad, ya, istilahnya adalah abad. Abad itu seorang hamba yang mempunyai karakter yang ulet sekali, yang sabar, mau bekerja keras, tahan bantingan, berani berkorban. Kalau saudara punya karakter abad seperti ini, maka profesimu pasti akan dinaikkan oleh Tuhan. Pasti akan dinaikkan oleh Tuhan. Dan tidak mustahil saudara bisa menjadi bos. Yang kedua, ebed. Ya, apa itu ebed? Seorang hamba yang bisa dipercaya oleh tuannya dan diberi kuasa untuk melakukan tugas khusus. Abraham mempunyai seorang yang bisa dipercaya, namanya Eliezer. Sehingga Eliezer ini betul-betul bisa dipercaya, dan Abraham memberkati Eliezer dengan sangat luar biasa. Saudara harus bisa dipercaya. Nah, tolong dengar ini. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi apakah Tuhan bisa percaya kepada kita dalam kita melakukan tugas, dalam kita mengemban pelayanan, dalam kita sebagai bapak dalam keluarga, ibu dalam keluarga, anak dalam keluarga, dan sebagainya. Kita percaya kepada Tuhan. Kebalikannya, apakah Tuhan bisa mempercayai kita? Kalau bisa, derajat saudara akan ditingkatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Sudah dipakai menjadi alat yang sangat luar biasa. Lalu hamba yang berikut, Sakir. Ada dua Sakir. Sakir pertama, Sakir kedua. Nah, di dalam kitab Taurat saudara, sudah diatur. Kalau ada orang Israel yang bangkrut, usahanya bangkrut total, dia harus melamar pekerjaan kepada sesama orang Israel. Lalu orang Israel itu harus menerima dia, harus bekerja selama 6 tahun. Nanti pada tahun ke-7 dia dimerdekakan dengan dikasih pesangon yang cukup sehingga dia bisa mandiri, ya, sebagai keluarga yang tidak lagi bekerja kepada orang lain. Itu adalah peraturan dalam hukum Taurat. Nah, Sakir pertama ini adalah seorang hamba yang bekerja dengan harapan dapat upah. Kerja 6 tahun, lalu nanti tahun ke-7 dibebaskan, lalu dia mendapatkan pesangon yang sangat cukup sehingga level kehidupannya sama dengan orang Israel pada umumnya. Di Sakir pertama bekerja supaya dapat upah. Tapi Sakir kedua, ketika tahun ke-7 akan dibebaskan, Sakir kedua bilang gini, Tuhan, selama aku bekerja 6 tahun, Tuhan tidak menganggap saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang anak. Saya berutang budi kepada Tuhan. Saya mau mengabdikan hidup saya seumur hidup kepada Tuhan. Sakir kedua tujuannya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari upah, tetapi untuk mengabdi Tuhan sebagai balas budi. Para hamba-hamba Tuhan, jadilah Sakir-Sakir kedua. Kita melakukan segala perkara tujuannya supaya bukan dapat upah, tetapi membalas cinta kasih Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, justru berkat Allah dilimpahkan kepada saudara, bukan cukup, tetapi berkelebihan, saudara-saudara. Karena Tuhan punya kuasa memberkati saudara lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Itu Sakir kedua. Yang terakhir adalah hamba yang istilahnya syarat. Ini semuanya dalam bahasa Ibrani. Apa itu syarat? Seorang hamba
yang bekerja di bawah otoritas kuasa dari seorang hamba. Nah ini dia, itu syarat. Tunduk kepada atasannya, menurut kepada atasannya, hormat kepada atasannya, tidak membantah kepada atasannya, menurut saja, itu syarat. Ya, kita memberikan hormat sepenuhnya kepada Bapak Gembala, pemimpin rohani daripada gereja kita di sini. Kalau kita menurut, taat dan taat, setia, saudara menjadi syarat. Nah di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani disebut doulos. Doulos itu hamba yang dengan sukarela menyerahkan hidupnya untuk menghamba kepada Tuhan. Tujuannya bukan mencari upah, tetapi membalas cinta kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sampai dia rela mati tersalib menanggung upah dosa kita. Kita beribadah sebagai ucapan syukur, kita membawa persembahan sebagai ucapan syukur, kita membawa buah sulung sebagai ucapan syukur, kita membawa persepuluhan sebagai ucapan syukur. Saudara melayani di sini sebagai ucapan syukur. Apapun yang kita lakukan itu dasarnya mengucap syukur. Kenapa? Saudara sudah diampuni dosamu, sudah diselamatkan, dan tolong dengar, namamu sudah tertulis di dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Jadi kalau ditanya, Bu, minggu pagi-pagi udah pergi kemana sih? Orang panas-panas kayak begini, atau hujan lebat banjir, ibu kemana emangnya? Ke gereja. Ke gereja. Emangnya masa sorga apa kau ke gereja? Ya namanya juga usaha, alhamdulillah lah. No, saudara-saudara. Di dalam Alkitab yang ada hanya kepastian, tidak ada mudah-mudahan. Saudara di dalam Yesus Kristus, saudara pasti diselamatkan. Katakan amin. Namamu tertulis di dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Janganlah kamu bersuka cita dengan kebanggaan perkara-perkara dunia, tapi bersukacitalah karena namamu sudah tertulis, sudah terdaftar di dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Itu sebabnya saudaraku, marilah dengan penuh semangat, berapi-api, kita mau beribadah, melayani Tuhan dengan semangat yang tidak kunjung kendor. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sajak kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Naikkan pujian ini. Hidup ini sudah jadi berkah. Taruh tangan kanan di atas dada saudara dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pujian ini merupakan tekad kami. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang masih terhilang, ikut serta ambil bagian dalam pelayanan di gereja, sebagaimana talenta atau karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Waktunya semakin hari semakin berlalu, kedatanganmu semakin dekat. Kami harus berkobar-kobar, melayani, beribadah, memenangkan jiwa. Tidak boleh kendor semangat kami. Iblis mengendaki supaya kami kendor di tengah jalan, tetapi Rohmu yang kudus mengatakan supaya kami terus berjalan, dan kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu melekat di dalam setiap hati sanubari kami yang mendengar, karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman ini. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan
Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.